pada tahun 1950-an adalah sebuah negara yang baru saja meraih kemerdekaan. Namun dihadapkan oleh tantangan yang tidak kalah besar dari perjuangan kemerdekaan melawan penjajah. Di balik euforia kemerdekaan terdapat ketegangan yang mengancam persatuan bangsa. Demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 50 sampai 59 menghasilkan 7 pergantian kabinet. Nah, ketidakstabilan ini mencapai krisis kepemimpinan dan krisis ketimpangan pembangunan di Jawa dan luar Jawa. Sehingga pada saat itu di tengah kekacauan terjadilah dua gerakan PRRI dan Persaudaraan. Sumatera dan Sulawesi adalah wilayah kaya akan sumber daya alam, minyak, kopra, karet, dan hasil hutan. Namun, ironinya, kekayaan ini mengalir ke Jakarta tanpa imbal hasil yang adil bagi daerah penghasil. Ketidakmerataan ekonomi menjadi pemicu utama. Sumatera Tengah yang mengekspor sumber daya alam tidak merasakan keuntungan apapun. Semua hasil diserap oleh pusat pemerintahan di Jawa. Kekecewaan itu melahirkan sebuah reaksi. Pada akhir tahun 1956, dimulai dari reuni divisi Banteng di Padang pada September, para perwira daerah mulai bergerak. 20 Desember 1956, Dewan Banteng dibentuk di Sumatera Barat oleh Kolonel Ahmad Hussein. Disusul Dewan Gajah di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Pada Januari 1957, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letkol Barlian. 18 Februari 1957, Dewan Manguni lahir di Sulawesi Utara oleh Letkol Pen J. Samuel. Dewan-dewan ini bukan sekedar pemberontakan, mereka menuntut otonomi daerah, perimbangan keuangan yang adil, dan pembaruan struktur pemerintah yang lebih demokratis. Pada tanggal 10 Februari 1958, Kolonel Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum pada kabinet Juanda. Beliau menuntut 5 tuntutan, termasuk pembubaran kabinet, penunjukan Hatta dan Hamengkubuwono IX sebagai formatur, serta penolakan terhadap komunisme. Namun, ultimatum tersebut ditolak, sehingga pada tanggal 15 Februari 1958 berdirilah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Yang kemudian disusul oleh Permesta yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1958 di Makassar oleh Letkol J. Samuel.
Permesta tidak berjuang sendirian, karena Amerika ikut terlibat. Amerika memiliki ketakutan akan dominasi komunis terus menyebar, sehingga Amerika mendukung gerakan anti PKI termasuk PKI dan Permesta. Pemerintah pusat menganggap gerakan PRRI dan Permesta sebagai ancaman, sehingga pemerintah meluncurkan operasi militer untuk menuntas gerakan tersebut di bawah pimpinan Letkol Ahmad Yani dan Letkol Rukminto Hendraningrum. Pada Agustus 1961, PJ Samuel menyerah tanpa syarat dan ia memikul tanggung jawab penuh atas PRRI dan Permesta baik di dalam maupun luar negeri. Nah, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Kapres No. 372 pada tahun 1961 dan memberikan amnesti kepada semua pihak agar kembali ke Pakuan Republik Indonesia. Nah, tapi sayangnya banyak korban yang berjatuhan, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang meninggalkan bekas yang mendalam. PRRI dan Permesta bukan sekedar pemberontakan, akan tetapi cerminan dari kegagalan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakmampuan sistem parlementer mengelola kemajemukan Indonesia. Nah, hari ini warisan PRRI dan Permesta masih relevan ya teman-teman, dengan tuntutan akan keadilan fiskal, otonomi daerah, dan pemerataan pembangunan yang tetap menjadi isu penting dalam diskursus nasional. Maka dari itu, PRRI dan Permesta merupakan bagian dari perjalanan Indonesia untuk mencari jati diri sebagai bangsa, bukan untuk dilupakan, akan tetapi untuk dipelajari agar kesalahan masa lalu tidak terulang lagi.